Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Baitur Rahman Klaster Pangrango Ciamas Hills yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita maklum bahwa Nabi pernah mengingatkan kepada kita untuk mencari malam kemuliaan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Dalam redaksi yang lain, iltamisuha, carilah malam Al-Qadar itu di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada apa sebenarnya dengan keistimewaan malam Al-Qadar? Mari kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Qadar. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, sampai ayat kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lantas Allah bertanya bukan untuk ingin tahu, tapi justru untuk menarik perhatian dari kita, sekaligus menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengetahui dengan persis. Maka Allah bertanya dengan redaksi wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Para ulama ahli tafsir menyebutkan ketika Allah menggunakan redaksi kalimat wa ma adrak, itu biasanya tidak ada yang tahu jawabannya kecuali Allah. Wa ma adraka mal hutamah, wa ma adraka mal qari'ah, dan lain-lainnya. Kata tanya itu menunjukkan bahwa kita tidak ada yang tahu. Al-hutamah tentang neraka hutamah, al-qari'ah tentang kapan terjadinya hari kiamat, tidak ada yang tahu. Pun demikian, secara tepat, rinci dan persis kapan terjadi di malam ganjil yang keberapa terjadi malam Al-Qadar, kita tidak ada yang tahu. Maka kata tanya wa ma adraka menyiratkan bahwa kita tidak ada yang tahu secara persis. Adapun para ulama terdahulu seperti Al-Imam Al-Ghazali dan para ulama lainnya yang menyampaikan informasi kepada kita, jika malam pertama Ramadan adalah malam maka terjadinya Lailatul Qadar malam kesekian dan sekian-sekian. Itu adalah berdasarkan pengalaman empirik secara spiritual yang dialami secara khusus oleh beliau-beliau, yang mana beliau-beliau tersebut adalah orang-orang solih yang kemungkinan besar beliau-beliau sudah mempersiapkan diri sejak awal. Berbeda halnya dengan kita, baru mengisi
aktivitas, terutama i'tikaf, baru di 10 akhir Ramadan. Kita berhusnudzon bahwa Nabi mengingatkan kepada kita untuk memaksimalkan 10 akhir Ramadan. Itu bukan berarti Nabi di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, biasa-biasa saja, baru di akhir Ramadan beliau serius dan sungguh-sungguh. Tidak. Kita sudah pasti yakin Nabi akan serius sungguh-sungguh sedari awal sampai akhir Ramadan. Namun ketika memasuki 10, beliau seakan-akan memberikan alarm kepada kita, notifikasi, Ramadan mau habis. Kalaulah kalian tidak bisa menghidupkan dari malam pertama, setidaknya yang akhir kalian hidupkan. Namun apa yang terjadi dengan kita di akhir-akhir Ramadan, barisan-barisan sholat di masjid makin maju, mengalami kemajuan barisannya. Ya. Barisan sholat berkurang, barisan bukber bertambah. Sambil itu pun nggak tahu sholat tarawih atau tidak. Ya, maka dari itu justru ini memang tantangannya. Mau ke pasar midnight sale, silakan saja kalau ada kebutuhan, selama tidak meninggalkan kewajiban. Ibu habis ini mau masak, mempersiapkan kue, silakan. Ya, asal tidak melupakan kewajiban. Toh kita menggapai al-qadar, malam kemuliaan, tidak melulu dengan i'tikaf. I'tikaf adalah satu di antara sekian media, sekian wasilah untuk menggapai malam al-qadar. Ibu yang sedang haid, ibu yang sedang nifas, ibu yang sedang udzur, kemudian tidak bisa ke masjid, masih bisa zikir, istighfar, masih bisa menyiapkan santap sahur, makan berbuka untuk keluarga. Semua amal saleh, amal ketaatan itu adalah hal-hal positif yang kemungkinan mengundang datangnya rahmat, ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa kemudian keistimewaan malam Al-Qadar atau malam penuh kemuliaan diberikan kepada umatnya Rasulullah. Dan adanya hanya di Ramadan. Pertama, karena umur umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam rata-rata, kata baginda Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur-umur umatku kisarannya antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu tidak banyak. Maka kalau sekarang umurnya sudah 69 tahun, 11 bulan, 30 hari, siap-siap. Kalau lebih, alhamdulillah itu bonus. Kita sering panjang umur, minta panjang umur. Jangan lupa, bukan sekedar kuantitas angka saja, tapi juga kualitas. Panjang umur, barokah, dipakai taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengapa tidak terlalu panjang, tapi dipakai untuk beribadah, taat kepada Allah, matinya pun husnul khatimah. Nah, umur-umur umat Kangjeng Nabi Muhammad itu tidak panjang. Lebih dari 70 ya bonus. Nabi saja kita tahu lebih kurang 63 tahun. Dalam sejarah para nabi terdahulu, misalnya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam umurnya 1000 tahun. Nabi Nuh 1057 tahun. Yang di Al-Quran itu 950 itu masa dakwahnya. Ya, 300-an tahun beliau Nabi Nuh baru diangkat jadi nabi dan rasul. Umur Nabi Lut 214 tahun, umur Nabi Salih 321 tahun, umur Nabi Ibrahim 200 tahun. Dan Nabi Ibrahim merupakan nabi yang membawa syariat khitan. Beliau dalam beberapa riwayat ahli sejarah dikisahkan di khitan itu usia 93 tahun. Umur Nabi Yakub 173 tahun. Nabi Yakub itu ayahnya Nabi Yusuf. Bani Israel itu anak cucu daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub punya istri 3. Kemudian
anak laki-lakinya ada 12, itulah yang disebut dengan Bani Israel, anak cucu Nabi Yakub. Nabi Yusuf umurnya 130 tahun. Artinya umur umat-umat terdahulu itu cukup panjang. Sedangkan umurnya Nabi Muhammad saja realnya 63 tahun lebih kurang. Dan kita belum tahu. Maka pertama alasan kenapa kemuliaan, keutamaan, keistimewaan malam Al-Qadar diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Karena umur umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek. Yang kedua, Allah tahu bahwa kita ini dalam beramal tidak terlalu banyak. Maka dari sisi pahala pun tidak terlalu banyak. Maka diberikan kesempatan akselerasi percepatan amal saleh. Sehingga dengan kita menggapai malam Al-Qadar, kita mendapatkan keutamaan seperti beribadah di 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Yang ketiganya, kenapa ada di Ramadan? Karena dengan adanya puasa, siam dan qiyam Ramadan menjadi potensi persiapan kita mendapatkan malam Al-Qadar. Siangnya kita siam, jelang berbuka kita berbagi kepada sesama, kemudian maghrib memanfaatkan buka puasa dan doa bersama, lantas sambung salat maghrib berjamaah, isya berjamaah, qiyam Ramadan seperti tarawih, lanjut nanti sahur dan dimanfaatkan waktu sahur untuk berdoa, berzikir, tahajud. Sehingga kenapa ada di Ramadan? Karena potensi untuk mendapatkan kemuliaannya terbuka lebar. Terakhir Bapak Ibu sekalian, Ramadan datang kepada kita, dihantarkan oleh Allah, bukan sesuatu yang kebetulan. Ramadan datang kepada kita bukan tanpa alasan. Pasti Allah lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah tahu mungkin di antara kita banyak kebutuhan, banyak harapan, banyak doa yang ingin disampaikan dan dilangitkan. Mari manfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk banyak bermunajat, berdoa, menyampaikan segala harapan dan cita-cita kita. Terbangkan, langitkan doa ini dengan sayap kebaikan-kebaikan berupa siam Ramadan, qiyam Ramadan, dan tentunya amal ketaatan yang berupa keparduan. Kalau kita tidak memanfaatkan Ramadan tahun ini, butuh berapa lagi Ramadan untuk datang kepada kita agar doa kita dijabah? Butuh berapa Ramadan lagi datang pada kita agar kita bisa memperbaiki diri kita? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayah inayah kepada kita untuk bisa memanfaatkan kesempatan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah menerima amal ibadah siam qiyam Ramadan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, qiyamana wa qiyamakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.